Baik, ya. Cepat dan tepat penanganan hipertensi emergensi untuk semua tenaga medis. Ya, kita tahu bahwa hipertensi sangat banyak di dunia ini ya, terutama di Indonesia. Banyak beberapa bagian dari Indonesia yang memiliki kebiasaan makan makanan yang tinggi garam. Dan tinggi garam atau diet tinggi garam ini sangat berdampak terhadap hipertensi. Hipertensi adalah selama ini dikenal sebagai silent killer, apalagi pada kasus-kasus krisis hipertensi merupakan suatu keadaan gawat darurat di mana tekanan darah naik ke titik ekstrim yang harus segera diatasi untuk mencegah kematian. Krisis hipertensi biasanya dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi emergensi dan hipertensi urgensi. Perbedaannya adalah pada kerusakan target organ atau target organ damage. Pada target organ damage ini, obat organ-organ vital dari tubuh kita yang biasanya terkena, yaitu otak, jantung, ginjal, retina pada mata, atau pada pembuluh darah, terutama pembuluh darah otak. Nanti saya akan singgung sedikit mengenai masalah-masalah di bidang selain keahlian saya, namun nanti saya akan lebih fokus pada jantung dan otak. Pada hipertensi urgensi tidak ditemukan adanya kerusakan organ. Hipertensi krisis biasanya apabila tekanan diastoliknya lebih dari 120 dan tekanan sistoliknya lebih dari 200. Namun berbeda pada keadaan di bidang obstetri dan ginekologi, terutama pada kasus preeklamsia atau eklamsia, apabila tekanan darah sudah lebih dari 160 pada sistoliknya dan diastolik lebih dari 100, sudah dianggap sebagai preeklamsia berat dan sudah muncul berbagai macam kerusakan organ. Di sini ada beberapa gejala yang membedakan antara hipertensi emergensi dibandingkan hipertensi urgensi, ya. Biasanya akan timbul nyeri kepala hebat, ya. Kemudian pandangan mata kabur, rasa mual, muntah-muntah, sesak nafas dan juga nyeri dada. Apalagi kalau sudah ada penurunan kesadaran, misalnya pasien menjadi linglung, meracau, bicara tidak nyambung, bahkan sampai terjadi kejang dan tidak sadarkan diri. Kemudian terjadi kelemahan tubuh satu sisi, sesak nafas, nyeri dada, dan hati-hati sekali pada kondisi hamil trimester 2 atau 3. Ini juga hampir sama ya, gambaran-gambaran target organ damage-nya. Paling sering presentasi kasus simptom yang dialami oleh pasien adalah nyeri kepala hebat dan gangguan penglihatan. Ya, ini adalah alurnya bagaimana kita membedakan hipertensi emergensi dan hipertensi urgensi. Hipertensi emergensi apabila terjadi end organ damage, kita di emergency department harus melakukan segera adanya pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, misalnya pemeriksaan fisik kita lakukan funduskopi untuk melihat bagaimana keadaan retinanya. Kemudian dari pemeriksaan penunjang, kita harus lakukan EKG, foto toraks, darah rutin, pemeriksaan enzim-enzim jantung, pemeriksaan urin, pemeriksaan fungsi ginjal, dan bahkan sampai diperlukan CT scan. Ya. Perbedaan lagi yang mendasar antara hipertensi emergensi dan urgensi adalah pada hipertensi emergensi terapi yang diberikan adalah melalui intravena. Sedangkan pada hipertensi urgensi masih bisa diberikan dengan obat-obatan peroral. Ya, jadi pada hipertensi emergensi pengawasan hemodinamik mutlak harus dilakukan, maka pasien harus dirawat inap dan biasanya harus dirawat inap secara intensif. Pengobatannya pun harus melalui intravena. Eh, Kita harus segera menurunkan tekanan darah dan juga kita harus memperhatikan target organ damage mana yang terkena. Maka sangat penting untuk mengenali dan mengidentifikasi target organ damage.
Di sini contohnya pada retinopati hipertensi, maka akan terjadi retinopati hipertensi grade 3 dan 4. Eh, di sini bukan keahlian saya, namun disebutkan dari referensi bahwa pada grade 3 akan tampak adanya flame shape atau cotton wool spots, kemudian pada grade 4 akan timbul gambaran papil edema. Dan obat yang dianjurkan untuk diberikan pada keadaan retinopati hipertensi adalah labetalol. Sedangkan apabila terjadi ensefalopati hipertensi, seringkali akan terjadi kejang. Maka saat terjadi kejang, obat anti kejang juga harus diberikan. Apabila muncul tanda gejala kelemahan di satu sisi, maka kita harus mencurigai adanya stroke sumbatan atau stroke perdarahan. Nah, di sini dari gambar kartun ini ya, banyak sekali hal yang harus kita perhatikan, gejala-gejala dari hipertensi emergensi seperti nyeri dada, penurunan kesadaran atau mental statusnya berubah menjadi bingung, kemudian nyeri kepala atau pusing yang hebat, detak jantung yang berdebar-debar atau palpitasi, kemudian volume urin menjadi sedikit, terjadi udem atau bengkak, terutama pada bagian inferior ya, kejang, kemudian perubahan atau rabun dari penglihatannya. Ini adalah contoh target organ damage pada jantung bisa terjadi yang dinamakan sebagai infark atau iskemia miokardial akut. Yang ini terjadi karena suplai oksigen berkurang karena adanya hipertrofi ventrikel dan berkurangnya cadangan aliran koroner. Sangat penting untuk menjaga agar tekanan darah segera diturunkan dan juga tidak terjadi refleks takikardia. Untuk infark dan iskemia miokard akut, eh, obat yang lebih sering digunakan adalah golongan nitrogliserin karena dia juga dapat membuka pembuluh-pembuluh darah sehingga sangat bermakna untuk nyeri dadanya akan segera membaik dan juga apabila terjadi udem pulmo atau adanya pembendungan air di dalam paru, maka yang rasanya tadinya seperti orang yang tenggelam, maka dengan nitrogliserin ini biasanya pasien akan merasa lebih lega nafasnya ya. Karena terjadi volume overload pada pasien-pasien dengan infark atau iskemia miokardial akut, maka pemberian loop diuretik sangat dibutuhkan untuk mengurangi overload volume. Sedangkan pada stroke iskemik akut, eh, penata laksanaannya berbeda dengan stroke hemoragik. Karena pada stroke iskemik akut biasanya perlu juga nanti akan dilakukan fibrinolitik. Berkebalikan dengan stroke hemoragik yang justru harus diusahakan agar perdarahannya berhenti. Pada stroke hemoragik, target organ target terapinya eh, tekanan sistoliknya diturunkan kurang dari 180 mm merkuri. Sedangkan pada stroke iskemik biasanya juga perlu direncanakan untuk pemberian fibrinolitik atau trombolitik. Dalam hal stroke ini, labetalol adalah pilihan utama dengan alternatif nitroprusid atau nicardipine. Berbeda lagi dengan diseksi aorta, pada diseksi aorta penurunan tekanan darahnya harus sangat rendah hingga mencapai nilai terendah yang bisa ditoleransi oleh pasien. Sehingga sistoliknya diusahakan bahkan di bawah 100 atau di bawah 110 mm merkuri. Seringkali pada kasus diseksi aorta diperlukan kombinasi obat-obatan yaitu nitroprusid dengan beta blocker, misalnya golongan esmolol atau metoprolol. Sebagai alternatif, labetalol bolus juga bisa diberikan. Ini adalah gambaran kriteria perbedaan diseksi aorta secara anatomi. Ada yang menggunakan klasifikasi DeBakey, ada yang menggunakan klasifikasi Stanford. Mungkin nanti
Untuk lebih detailnya, teman-teman sekalian bisa membaca lebih lanjut dan mencermati gambar-gambar yang terdapat dari slide saya. Ada juga yang dinamakan sebagai hipertensi perioperatif. Hipertensi perioperatif ini biasanya terjadi karena misalnya satu pasien takut, ya, sehingga terjadi peningkatan aktivitas simpatis. Kemudian karena adanya pemberian obat-obatan vasokonstriksi sehingga tekanan darah akan meningkat, adanya ekspansi volume atau obat-obatan rutin yang terpaksa harus dihentikan menjelang prosedur karena pasien tersebut harus menjalani puasa. Risiko besar hipertensi perioperatif ini terutama pada tindakan bedah kardiovaskuler dan bedah kranial. Pada hipertensi perioperatif, obat yang lebih direkomendasikan adalah nicardipin. Dan apabila terjadi refleks takikardia, maka perlu ditambahkan beta blocker. Pada krisis hipertensi dengan kehamilan, maka penurunan target tekanan darahnya adalah di bawah 165 untuk sistolik dan di bawah 105 untuk diastoliknya. Biasanya labetalol adalah obat yang dipilih dengan dikombinasi dengan obat antihipertensi oral seperti nifedipin atau metildopa. Namun nifedipinnya pun harus yang khusus, yaitu nifedipin oros yang keluar secara perlahan-lahan sehingga tidak menimbulkan rebound hypertension. Pada kehamilan, nadi janin harus dimonitor dan dosis labetalol tidak boleh melebihi 800 mg dalam 24 jam. Alternatif pengobatan lainnya adalah menggunakan nicardipin. Di sini krisis hipertensi pada kehamilan dibedakan menjadi preeklamsia berat dan eklamsia. Pada preeklamsia berat penting diberikan magnesium sulfat untuk pencegahan dari kejang. Kalau pada eklamsia memang sudah terjadi kejang, ya. Namun MgO4 juga merupakan obat pilihan untuk mengatasi kejang dan juga perlu ditambahkan benzodiazepin dan propofol. Apabila MgSO4-nya tidak bisa atau belum mencapai yang diinginkan karena kejang yang terus-menerus akan sangat berbahaya bagi fetus. Di sini di emergency department pilihannya bisa diberikan labetalol, hidralazin dan atau nifedipin, ya. Direkomendasikan apabila fetus sudah lebih dari 34 minggu maka harus segera dilahirkan. Namun apabila masih di bawah 34 minggu biasanya karena kita perlu memperhatikan fetal lung maturation, maka sebelumnya diberikan kortikosteroid terlebih dahulu. Pada eklamsia harus segera dilakukan emergency delivery atau seksio cesaria sito. Ya, ini mungkin nanti teman-teman, rekan-rekan Bapak Ibu sekalian silahkan eh, melihat ini dengan lebih cermat. Pilihan-pilihan obat antihipertensi untuk krisis hipertensi, ya. Karena berbeda-beda pilihannya. Misalnya untuk edema paru, mana yang lebih dibutuhkan, harus dikombinasi dengan apa, ya. Nanti bisa diperhatikan lebih lanjut lagi. Ini mengenai dosis-dosisnya. Perhatikan juga mengenai efek samping atau kontraindikasinya. Misalnya pada beta blocker tentunya kita harus waspada. Tidak boleh kita berikan pada pasien dengan edema paru, ya, atau pada pasien-pasien dengan bradikardi atau detak jantung yang terlalu lambat, atau bahkan yang sampai terjadi AV block, tentu saja itu merupakan kontraindikasi, ya. Baik. Dari sesi yang pertama dari mengenai krisis hipertensi, ini ada kesimpulannya yaitu krisis hipertensi merupakan kegawat daruratan yang harus dilakukan secara tepat dan cepat terapinya, treatmentnya, dan kita harus tahu betul
apa target organ damage-nya supaya kita dapat menyusun langkah dan target terapi untuk diberikan kepada pasien. Sekarang kita masuk ke dalam sindroma koroner akut. Eh, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai ST elevation myocardial infarction atau sering disingkat sebagai STEMI. Di sini kita lihat pada slide pembuka dari STEMI ini kita lihat bahwa gambaran EKG-nya terjadi ST elevasi ya. Di sini kita lihat ya, di sini ada ST elevasi. Oke. Ya. Kemudian kita lihat di dalam pembuluh darahnya, maka ini adalah aliran darah yang normal. Kemudian apabila terjadi sumbatan 80% dan ini apabila terjadi STEMI, maka terjadi sumbatan total. Ya, ya, coretannya. STEMI adalah suatu sindrom klinis yang disebabkan oleh kurangnya oksigenasi otot jantung, maka nanti akan menimbulkan EKG ST elevasi, oleh karena itu disebut sebagai STEMI. Berbeda dengan sindrom koroner akut lainnya, STEMI ini berlangsung secara total sehingga kerusakannya dinamakan sebagai kerusakan yang transmural. Pada STEMI ini tidak perlu menunggu adanya enzim atau biomarker apabila simptom yang dirasakan pasien khas simptom dari infark miokard, kemudian gambaran ST elevasi dari EKG, maka kita harus segera melakukan treatment dari STEMI karena di sini pedomannya time is muscle ya. Jadi semakin cepat kita melakukan tindakan pada STEMI, maka lebih banyak otot jantung yang bisa diselamatkan. Di sini kita lihat gambaran STEMI mirip sekali ya dengan gambaran tombstone atau batu nisan ya. Jadi teman-teman sejawat sekalian, meskipun yang bukan dokter eh, mungkin bisa mengenali ya secara cepat bahwa gambaran seperti ini mirip dengan batu nisan dan ini sangat akan segera menimbulkan kematian. Dan gambaran EKG atau rekam jantung dari STEMI ini biasanya mengalami evolusi. Ya, ini kita lihat lebih dalamnya lagi. Perlu diperhatikan bahwa ada dua jenis faktor resiko dari sindrom koroner akut, yaitu yang dapat diubah dan yang tidak dapat diubah. Kita penting sekali memberikan edukasi kepada pasien, terutama pada faktor resiko yang bisa diubah ini ya, sehingga pasien harus disarankan untuk stop merokok, tidak boleh bergaya hidup bermalas-malasan atau mager, harus dilakukan banyak aktivitas fisik, meskipun tidak boleh berlebihan ya. Kemudian harus menjaga berat badan ideal, hipertensi harus segera ditangani, diberikan edukasi bahwa hipertensi itu pengobatannya harus rutin dan seumur hidup, sehingga pengobatan rutin dan seumur hidup itu justru akan melindungi ginjal. Eh, Berbeda dengan paradigma di masyarakat yang salah yang menganggap apabila minum obat terus-terusan akan merusak ginjal ya. Kemudian penting sekali untuk mengontrol kadar kolesterol atau lemak di dalam darah. Kemudian juga ini penyakit silent killer lain yang sangat berbahaya yaitu diabetes, sehingga konsumsi gula harus sangat kita batasi. Dan di Indonesia ini banyak sekali sindrom metabolik, maka sindrom metabolik ini juga harus kita perhatikan untuk mencegah semua penyakit kardiovaskuler ya. Yang faktor risiko yang tidak bisa kita ubah adalah riwayat keluarga atau family history, ya, kemudian genetik, chronic kidney disease, dan apabila sudah terjadi aneurisma aorta misalnya pada pasien tersebut. Ini cara mendiagnosis STEMI yang tadi sudah saya sebutkan, gejalanya nyeri dadanya khas, kemudian pada EKG-nya ada gambaran ST elevasi. Pada STEMI kita tidak membutuhkan menunggu hasil enzim jantung, segera harus kita lakukan tata laksana. Ya.
Ini cara menghafalkan tata laksana pada STEMI. Kita lihat dari huruf-huruf di depannya. Mona, tas, ya. Morfin kita berikan karena nyeri yang sangat hebat pada STEMI. Kita sampai memerlukan morfin sebagai obat analgetiknya. Kemudian kita berikan oksigen, kita berikan nitrogliserin, dan pemberian loading aspirin. Kemudian apabila yang didapatkan dari EKG-nya adalah STEMI, di mana cath lab atau catheterization lab tidak tersedia di merata di semua daerah, Bapak Ibu sekalian, maka bisa kita berikan fibrinolitik atau trombolitik, kemudian ditambahkan dengan antikoagulan agar pasien tidak mengejan dan memperburuk keadaan, maka diberikan obat agar BAP-nya lebih lunak, lebih mudah, dan juga diberikan penenang atau sedatif. Ya, ini adalah beberapa eh, tata laksana yang harus kita berikan apabila pasien akan menjalani yang disebut sebagai primary PCI. Primary PCI itu pasien segera harus dipasang stent atau ring apabila terjadi STEMI. Maka sebelumnya kita harus berikan loading aspirin, prasugrel atau ticagrelor atau clopidogrel, dan juga diberikan obat antikoagulan lainnya seperti jenis eptifibatide. Ya, ini nanti tolong teman-teman perhatikan lagi lebih dalam ya. Apabila primary PCI ini merupakan pilihan utama apabila di kota tersebut terdapat cardiac atau catheterization lab dengan tim yang siap, maka apabila diperkirakan kurang dari 2 jam setelah onset STEMI bisa dilakukan untuk primary PCI, maka primary PCI adalah pilihan utamanya. Namun apabila diperkirakan dalam 2 jam ini tidak bisa dilakukan primary PCI, maka pilihannya adalah fibrinolitik atau trombolitik. Ya. Ya. Primary PCI lebih diutamakan apabila memenuhi syarat dan fasilitasnya tersedia. Namun apabila dalam 2 jam tidak bisa dilakukan primary PCI, maka rekomendasinya adalah fibrinolitik. Namun primary PCI masih bisa dilakukan apabila keadaan iskemianya masih berlanjut. Misalnya hemodinamiknya tidak stabil, terjadi shock kardiogenik, nyeri dadanya masih terus berlangsung dan tidak bisa hilang dengan obat-obatan, terjadi aritmia yang mengancam nyawa, adanya komplikasi mekanik, ada gagal jantung akut dan perubahan dinamik EKG, maka tetap bisa dilakukan primary PCI. Apabila pasien bisa stabil dan sudah melewati 12 jam, maka dilakukan rutin PCI. Namanya sudah bukan primary PCI lagi. Dan apabila pasien dengan STEMI namun asimptomatik dan sudah melewati onset lebih dari 48 jam, PCI rutin sudah tidak dianjurkan lagi karena pasien tersebut asimptomatik. Fibrinolitik yang tersedia di Indonesia, yang tersedia luas di seluruh negara kita adalah golongan streptokinase, yang biasanya sering diberikan juga oleh rekan sejawat dari neurologi. Fibrinolitiknya adalah jenis alteplase pada stroke iskemik. Ada juga di luar negeri tersedia tenecteplase dan reteplase. Pada terapi fibrinolitik, apabila fibrinolitik itu ternyata gagal, maka perlu dilakukan rescue PCI. Ya. Kemudian apabila kita masih curiga adanya kecurigaan iskemia yang berulang, maka perlu dilakukan angiografi atau PCI emergency. Kita harus sangat memperhatikan apakah ada kontraindikasi dari fibrinolitik sebelum memberikan fibrinolitik ya.
karena akan sangat berbahaya apabila ada kontraindikasi dan kita tetap lakukan pemberian fibrinolytik. Di sini ada yang disebut sebagai kontraindikasi absolut dan kontraindikasi relatif. Kontraindikasi absolut misalnya adanya stroke perdarahan, ada riwayat stroke iskemik 6 bulan sebelumnya, adanya kerusakan susunan saraf pusat, ada tumor atau arteriovenous malformation, ada riwayat bedah mayor atau trauma kapitis dalam 1 bulan terakhir, kemudian ada perdarahan saluran cerna, ada gangguan perdarahan, kecuali menstruasi diperbolehkan ya, ada diseksi aorta dan juga apabila ada riwayat dilakukan fungsi non kompresibel. Ada juga yang disebut sebagai kontraindikasi relatif. Tadi saya sudah menyebutkan mengenai faktor-faktor risiko terjadinya sindrom koroner akut. Maka apabila pasien tersebut sudah berhasil dilakukan tata laksana dari STEMI, maka gaya hidup harus dipertahankan, gaya hidup sehat. Pasien tidak boleh menganggap apabila saya sudah dipasang ring, maka saya sekarang bisa santai-santai, saya bisa merokok kembali, saya bisa makan gorengan lagi, saya bisa nonton TV dengan ngemil tanpa olahraga. Itu salah besar ya. Maka pasien harus diberikan edukasi secara menyeluruh bahwa setelah dilakukan pemasangan stent, maka perubahan pola hidup harus benar-benar dipatuhi, ya. Ini adalah apa saja yang harus diberikan setelah STEMI, terutama terapi antiplatelet ini sangat penting, ya. Pemberian terapi jangka panjang STEMI memerlukan adanya beta blocker, penting sekali juga pemberian statin, kemudian calcium channel blocker, ACE inhibitor atau angiotensin receptor blocker, dan juga aldosteron receptor antagonis. Nanti mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman. Nanti saat sesi question and answer saya akan jawab mengenai obat-obatan ini ya. Jadi kesimpulannya pada STEMI ini butuh penanganan yang sangat segera. Perhatikan onsetnya, kemudian pada saat golden period itu apabila segera ditangani maka nyawa pasien, otot jantung pasien akan bisa diselamatkan. Baik, saya akan masuk kepada sindrom koroner akut yang kedua, yaitu unstable angina pectoris dan non-ST elevation acute coronary syndrome. Ya. Sindrom koroner akut ini merupakan sampai sekarang masih merupakan penyebab kematian paling banyak di dunia ini. Ya, nyeri yang khas, nyeri yang dianggap khas untuk iskemia miokard, yaitu nyerinya biasanya tidak bisa ditunjuk dengan satu jari. Ya. Kemudian biasanya nyerinya menjalar, durasinya biasanya lebih dari 10 menit. Dan pada angina, apabila mengalami perburukan, maka biasanya akan menjadi lebih sering, lebih lama, lebih nyeri, ya. Dan akibat dari iskemia miokard ini biasanya nyeri dada akan berkurang dengan istirahat atau bisa berkurang dengan nitrogliserin, ya. Dan seringkali disertai dengan gejala lain berupa mual, muntah, keringat dingin, ya. Keringat dingin ini sangat penting. Pada sindrom koroner akut, perhatikan betul kalau pasien sampai mengeluh ada keringat dingin, curigai pertama ini adalah sindrom koroner akut. Ya, kita lihat di sini gambarannya seperti diremas, seperti ditekan ya, seperti diinjak gajah ya. Rasanya nyeri sekali sindrom koroner akut itu ya, dan biasanya tidak bisa ditunjuk dengan satu jari. Kita lihat di sini gambaran tangannya disebut sebagai Levin sign. Biasanya yang terjadi pada sindrom koroner akut adalah akibat pecahnya plak aterosklerosis, kemudian akan terjadi trombosis
sehingga eh, karena dianggap oleh tubuh ada plak yang pecah, maka tubuh membuat suatu kumpulan dari platelet ya. Kita lihat di sini di gambarnya, nanti bisa diperhatikan lebih lanjut oleh rekan-rekan sekalian. Biasanya plak erosi ini tidak memiliki cap atau tidak ada tutupnya ya. Biasanya banyak mengandung sel inflamasi atau lipid ya. Plak erosi lebih banyak muncul sebagai non-STEMI atau NSTEAC, sedangkan ruptur plak lebih banyak pada STEMI. Ini kita lihat gambarannya, perbedaannya untuk gambaran EKG pada non-STEMI, ST-nya, segmen ST justru depresi, sedangkan pada infrak transmural atau ST elevasi, segmen ST-nya justru mengalami ST elevasi. Yang perlu kita lakukan adalah segera melakukan EKG, di mana kita bisa menentukan sindrom koroner akut itu. Nanti kita bahas perbedaannya misalnya dengan GERD dan lain-lain ya. Pada unstable angina pectoris atau pada non-STEMI ini perlu kita lakukan pemeriksaan enzim jantung karena di situ kita untuk membedakan apakah ini unstable angina pectoris atau non-STEMI. Biasanya yang paling sensitif adalah high sensitive troponin ya. Bisa menggunakan troponin T, bisa menggunakan troponin I ya. Yang paling sensitif adalah troponin. Dahulu mungkin kita bisa juga menggunakan CKMB untuk pemeriksaan enzim jantungnya. Kita lihat di sini nyeri dadanya khas, kemudian EKG-nya terjadi perubahan, gambaran troponinnya terjadi perubahan, maka kita bisa mendiagnosis apakah itu diagnosis non-kardiak, sindrom koroner akut yaitu unstable angina pectoris atau non-STEMI, atau apabila gambarannya ST elevasi maka disebut sebagai STEMI. Di sini kita lihat ya perbedaannya. Ini adalah gambaran-gambaran apabila teman-teman sekalian biasanya melakukan misalnya medical check up ya, yang disebut sebagai upsloping ST elevation ini masih dalam variasi normal. Namun yang sudah tidak normal atau dikatakan iskemia apabila gambarannya sudah downsloping atau horizontal. Nanti bisa dibaca lebih lanjut mengenai detailnya. Ya. Pada unstable angina atau non-STEMI maka gambarannya T-nya menjadi inversi atau menurun ya. Eh, Harusnya eh, segmen T ini ke atas, namun pada iskemia segmen T-nya akan berubah menjadi turun ke bawah. Ini adalah contoh-contohnya pada gambaran non-STEMI perubahan EKG-nya. Kita lihat di sini ada gambaran ST depresi ya, yang paling nyata pada V4, V5, dan V6 ya. Di sini juga ada gambaran T inversion. Kita lihat ya, inversi gelombang T. Ini yang paling jelas ada di gelombang 1, gelombang AVL, gelombang V5, dan gelombang V6. Ini juga ada gambaran-gambaran ST depresi ya, kita lihat di sini. Oke. Terapi tata laksananya hampir sama seperti tadi, Mona tadi ya. Bisa diberikan morfin, oksigen, nitrogliserin, beta blocker. eh, Namun tentu kita harus sadar bahwa beta blocker memiliki efek samping sehingga tidak boleh diberikan pada gagal jantung, shock kardiogenik, bradykardia. Ya. Kemudian bisa juga kita berikan kalsium channel blocker, juga kita harus pastikan bahwa tidak ada kontraindikasi untuk CCP. Ya. Statin yang diberikan pada kasus sindrom koroner akut adalah high intensity statin, hanya dua macam high intensity statin yaitu atorvastatin dan rosuvastatin.
Untuk pada kegawatan kita berikan loading dose ya. Oke. Kita juga berikan aspirin secara loading dose. Aspirin ini kita berikan yang chewable atau yang bisa dikunyah ya. Apabila pasien tersebut tidak toleran terhadap aspirin, maka yang diberikan adalah loading dose clopidogrel. Di sini perbedaannya dengan STEMI, fibrinolitik tidak dianjurkan untuk diberikan kepada non-STEMI atau unstable angina pectoris. Nanti bisa diperhatikan lebih lanjut lagi, ini tambahan antikoagulan untuk diberikan pada kasus sindrom koroner akut. Strategi invasif pada sindrom koroner akut, revaskularisasi juga merupakan gold standar, namun namanya bukan primary PCI. Ya. Eh, Primary PCI hanya disebut sebagai primary pada kasus-kasus STEMI. Ya. Ini adalah bagannya, nanti bisa diperhatikan lagi lebih lanjut oleh teman-teman sekalian. Saya rasa bagannya sangat informatif ya. Ya, kita sekarang masuk ke dalam sindrom aorta akut. Sindrom aorta akut ini meliputi diseksi aorta, hematom aorta intramural, dan ulkus aorta. Di sini kondisi ini menyebabkan 1-2% kematian per jam apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat ya. Biasanya gejalanya tidak spesifik ya. Bisa nyeri dada, bisa nyeri perut, bisa nyeri punggung, pingsan atau sinkop, defisit neurologis dan iskemia ekstremitas ya. Ini sangat menakutkan sindrom aorta akut ini karena gejalanya tidak khas dan apabila penanganannya salah justru akan mempercepat kematiannya. Diagnosis konklusif dari sindrom aorta akut biasanya membutuhkan CT angiografi. Ini adalah beberapa jenis dari sindrom aorta akut. Ya, kita lihat di sini yang tampak robekannya disebut sebagai aortic dissection, ada yang disebut sebagai intramural hematoma, dan ada yang disebut sebagai penetrating atau tembus atherosclerotic ulcer. Ya. Biasanya pada diseksi aorta ini nanti akan robek ya, sehingga akan muncul gambaran lumen yang sebenarnya atau true lumen dan lumen yang robekan atau disebut sebagai false atau lumen yang salah. Ini juga gambarannya ya, nanti bisa diperhatikan lebih lanjut ini mengenai klasifikasi dari diseksi aortanya ya. Bisa kita ketahui dari CT scan plus kontras. Ya. Kita akan bahas mengenai diseksi aorta ya. Diseksi aorta adalah kondisi gawat darurat di mana lapisan dalam pembuluh darah arteri paling besar dari tubuh kita, yaitu aorta, mengalami robekan. Hati-hati karena ada perbedaan mendasar antara terapi treatment serangan jantung, stroke, dan diseksi aorta. Diseksi aorta seperti tadi kita lihat di awal-awal dibagi menjadi dua macam. Ada yang menggunakan klasifikasi De Backe, ada yang menggunakan klasifikasi eh, ya kita lihat di Stanford ya. Klasifikasi Stanford dan klasifikasi De Backe. Kalau Stanford dibagi menjadi tipe A dan tipe B, sedangkan De Backe menjadi De Backe tipe tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Ya. Mengapa diseksi aorta ini berbahaya dan memerlukan penanganan segera? Karena komplikasinya sangat serius dalam waktu singkat, ya. Ada resiko aorta menjadi pecah, ya. Kemudian karena adanya false lumen tadi maka akan mengganggu aliran darah. Padahal aorta ini adalah pembuluh darah paling penting, paling besar dari tubuh kita sehingga akan mengancam organ vital seperti otak, ginjal, usus, ya. Tingkat kematiannya sangat tinggi. Ya.
Gejalanya biasanya apabila nyeri dada atau nyeri punggung rasanya biasanya tajam ya seperti teriris dan biasanya mendadak. Ada rasa seperti terobek ya. Kemudian biasanya disertai sesak nafas, keringat dingin, denyut nadi yang lemah dan tidak teratur. Penting untuk mengenali perbedaan-perbedaan ini karena sangat berbeda, justru kontraindikasi untuk diberikan fibrinolitik ya. Namun kadang-kadang kalau sudah terlanjur diberikan obat pengencer darah juga akan memperparah diseksi aorta ini. Ya. Penyebab utama diseksi aorta bisa karena aterosklerosis, ya, eh, karena kadar kolesterol yang jelek, ya, karena usia. Namun juga ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan diseksi aorta. Contohnya pada hipertensi, ya. Kemudian ada juga kondisi bawaan pada aorta. Kita lihat di sini ada contohnya adalah Marfan syndrome dan Ehlers-Danlos syndrome. Dan juga bisa karena terjadinya cedera atau trauma fisik pada dada. Ini adalah beberapa faktor risiko dari diseksi aorta. Usia, tentu saja dengan peningkatan usia risiko akan meningkat. Jenis kelamin pria lebih berisiko. Riwayat keluarga apabila ada yang pernah mengalami diseksi aorta maka risikonya akan makin meningkat dan juga penggunaan narkoba. Gaya hidup juga sangat mempengaruhi risiko. Gaya hidupnya sama seperti sindrom koroner akut tadi ya. Kebiasaan merokok, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, dan stres berlebihan. Dan juga yang paling penting adalah perlu menjaga hipertensi agar terkontrol. Bagaimana cara mendiagnosis diseksi aorta? Yaitu yang paling cepat dan akurat adalah menggunakan CT scan. Kemudian bisa juga dilakukan MRI, ekokardiografi atau ronsen dada. Ya, ini adalah gambarannya ya. Kita terlihat adanya intimal flap ya. Ini terjadi false lumen dan true lumen. Ini kalau dari ekokardiografi kita lihat bahwa ada dissection flap di sini ya di bagian ascending aorta. Pada fototoraks pun kadang-kadang bisa terlihat ya mediastinumnya menjadi melebar ya karena ada robekan dari aorta sehingga gambaran mediastinumnya tidak sempit seperti normalnya. Ini juga gambaran kalau dari MRI-nya juga tampak adanya true lumen dan false lumen. Sulit ya menentukan true lumen dan false lumen ini dan kalau treatmentnya pun harus di harus betul. Kalau justru yang dimasuki false lumen maka pasien tadi apabila dipasang dengan graf maka pasien tadi akan segera mempercepat kematiannya justru. Ya, bagaimana treatment dari diseksi aorta? Penanganannya bisa menggunakan tindakan bedah atau operasi dan juga penanganan non bedah. Yang melakukan tindakan bedah yaitu dokter bedah toraks kardiovaskuler ya. Sedangkan penanganan non bedahnya eh, dengan monitoring dan juga pengobatan eh, dengan obat-obatan. Ini adalah gambaran-gambarannya apabila dilakukan operasi ya. Kita lihat di sini eh, dibuat graf atau penggantinya ya. Karena aorta tadi sudah sobek, fungsinya sudah sangat tidak berfungsi justru ya eh, harus dilakukan surgery atau ya. Ini adalah contoh apabila yang non surgery atau secara endovaskuler kita lihat di sini vaskular graftnya dipasang pada contoh di sini misalnya pada aorta abdominalis ya. Ya. Ini penanganan-penanganannya mungkin ini sangat kompleks ya, mungkin bisa dibaca nanti perlahan-lahan. Untuk diseksi aorta tipe A, tindakan bedah adalah satu-satunya pilihan. Sedangkan diseksi aorta tipe B bisa menggunakan endovaskuler ya, eh, bisa non bedah. Ya, prognosisnya cukup bagus ya, tingkat kelangsungan hidupnya dalam tahun pertama
pertama bisa sampai 70 sampai 80% ya. Namun risiko komplikasi jangka panjang tetap ada, maka obat-obatan harus terus diminum secara rutin dan disiplin ya. Kemudian pada diseksi aorta tipe B lebih baik tingkat kelangsungan hidupnya 80 sampai 90% dalam tahun pertama. Pencegahannya penting sekali sesuai dengan eh, sesuai dengan judul kita hari ini, yaitu kita perlu mengontrol tekanan darah. Kemudian apabila ada sindroma tertentu, maka perlu dilakukan pengobatan penyakit genetiknya. Diet seimbang, berhenti merokok, aktivitas fisik teratur, dan mengelola stres. Ya. Pada pasien-pasien yang memiliki risiko tinggi, maka perlu dilakukan deteksi dini dengan CT scan, secara rutin melakukan medical check up dan penanganan yang lebih cepat agar tidak terjadi komplikasi-komplikasi. Ya, ini adalah beberapa komplikasi dari diseksi aorta, aortanya menjadi pecah, gangguan aliran darah ke organ vital, aneurisma aorta menjadi seperti balon ya, kemudian gagal jantung dan shock kardiogenik, ini semuanya mematikan. Ya. Ini adalah slide terakhir dari webinar saya hari ini. Jadi kesimpulannya, diseksi aorta adalah kondisi darurat medis yang memerlukan penanganan segera. Gejala utama seperti nyeri dada yang mendadak dan parah, rasa seperti terobek harus segera dibawa ke rumah sakit. Kita harus mengendalikan semua faktor resiko. Diagnosis cepat, yang paling cepat adalah menggunakan CT scan. Kemudian pengobatannya didasarkan dari DBQ tipe A atau tipe B, dan juga perlu kita lakukan pencegahan agar tidak timbul komplikasi-komplikasi berikutnya. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih dokter.